Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Adakah yang tahu bagaimana penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf cetak tebal sesuai kaidah dalam bahasa Indonesia? Pasti rata-rata sudah mengerti dan paham bagaimana menggunakannya. Saya di sini hanya sekedar mengingatkan kembali barangkali ada yang lupa penggunaannya. A. Penggunaan huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, A. Dia membaca buku. Huruf D pada kata dia ditulis kapital. B. Dia membaca buku. Huruf D pada kata dia ditulis kapital. C. Kita harus bekerja keras. Huruf K pada kata kita ditulis kapital. D. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Huruf P pada kata pekerjaan ditulis kapital. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, huruf A dan H di awal kata Amir dan Hamzah ditulis kapital. Jenderal Kancil, huruf J dan K di awal kata Jenderal dan Kancil ditulis kapital. Catatan tambahan. A. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere. Kata-kata tersebut tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan nama jenis, ikan mujair, mesin diesel, atau satuan ukuran, 5 ampere. B. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, buru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, Abdul Rahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim Indani Boru Sitanggang, Charles Adrian van Ophusen, ayam jantan dari timur, mutiara dari selatan. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, A. Adik bertanya, kapan kita pulang? Pada kata kapan huruf K ditulis kapital. B. Orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah, nak. Pada kata berhati-hatilah huruf B ditulis kapital. C. Besok pagi. Kata dia, mereka akan berangkat. Pada kata besok huruf B ditulis kapital. Kata yang diapit oleh tanda petik 2 merupakan ciri dari petikan langsung. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, A. Kristen Alkitab, huruf K dan A ditulis kapital karena Kristen adalah nama agama dan Alkitab adalah nama kitab suci. B. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya, huruf A dan N ditulis kapital karena Allah adalah Tuhan dan-nya termasuk kata ganti untuk Tuhan. 5a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim Imam Hambali, Raden Ajeng Kartini, Dr. Muhammad Hatta, Agung Permana, Sarjana Hukum, Irwansyah, Magister Humaniora. Kata Sultan, Mahaputra, Haji, Imam, Raden Ajeng, Doktor, Sarjana Hukum, dan Magister Humaniora merupakan gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan gelar akademik. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang, Yang Mulia, terima kasih, Kiai, selamat pagi, Dokter. Kata Yang Mulia, Kiai, dan Dokter merupakan gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Laksamana Muda Udara Hussein Sastranegara, Proklamator Republik Indonesia, Soekarno-Hatta, Gubernur Papua Barat, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Laksamana Muda Udara, Proklamator, dan Gubernur merupakan contoh nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani. Bahasa Bali, Indonesia, Dani, dan Bali merupakan nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Catatan, nama bangsa, suku bangsa,
dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, keinggris-inggrisan, kejawa-jawaan, pengindonesiaan, keinggris-inggrisan, dan kejawa-jawaan merupakan bentuk dasar kata turunan. 8a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah tarikh Masehi, bulan Agustus bulan Maulid, pada kata Hijriah, Masehi, Agustus, dan Maulid. Huruf pertamanya ditulis kapital karena merupakan nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II. Catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada kata memproklamasikan huruf pertama tidak ditulis kapital karena tidak dipakai sebagai nama. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta Asia Tenggara, Pulau Miangas Amerika Serikat. Catatan, A. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, berlayar ke Teluk Mandi di sungai. B. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, jeruk Bali, Citrus maxima. C. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Kata jenis-jenis gula tersebut tidak ditulis dengan huruf kapital. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna, dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk. Misalnya, 1. Republik Indonesia. 2. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden dan atau wakil presiden serta pejabat lainnya. Kata yang berhuruf kapital dalam contoh merupakan nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna, di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Eif Maria ke Jalan Lain ke Roma. Catatan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, SH, Sarjana Hukum, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Catatan, A. Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. B. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu? B. Penggunaan huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk mengkhususkan atau menegaskan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contoh, mahasiswa sedang ujian skripsi. Kata skripsi seharusnya dicetak miring karena untuk menegaskan situasi khusus kata tersebut. 2. Huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, setiap hari Bapak membaca koran Kompas, kata Kompas seharusnya dicetak miring karena merupakan nama surat kabar. 3. Judul makalah, skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan, tidak ditulis dengan huruf miring, tetapi diapit dengan tanda petik. 4. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia, seperti bahasa daerah dan bahasa asing. Contoh, istilah simbolik violence dikenalkan oleh Pierre Bourdieu. Kata simbolik violence seharusnya dicetak miring karena merupakan kata atau ungkapan bahasa asing. 5. Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia tidak ditulis miring. Contoh,
Registrasi mahasiswa baru dilaksanakan pada bulan Juni. C. Penggunaan huruf cetak tebal. 1. Huruf cetak tebal digunakan untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Contoh, judul, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Bab 1 Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Bagian bab A, Sejarah Bahasa Indonesia. B. Perkembangan Bahasa Indonesia. Daftar, indeks, dan lampiran. Daftar isi, daftar tabel, daftar pustaka, daftar lampiran, indeks, lampiran. 2. Huruf cetak tebal digunakan untuk menuliskan lema dan sublema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi dalam kamus. Contoh, abad, nomina. 1. Masa 100 tahun. 2. Jangka waktu yang lamanya 100 tahun. 3. Zaman, yang lamanya tidak tentu. 4. Masa yang kekal, tidak berkesudahan. Catatan, dalam tulisan tangan atau ketikan manual, huruf atau kata yang akan dicetak tebal diberi garis bawah ganda. Materi ini hanya sekedar untuk mengingatkan penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf cetak tebal dalam bahasa Indonesia. Agar materi ini dapat dipahami dengan baik, ada baiknya sambil menyimak materi ini, kamu perhatikan penerapan penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf cetak tebal dalam buku bacaan non-fiksi, contohnya buku pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.